Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadirikum fi qanatina Haza Arabic. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar bersama bahasa Arab untuk kelas 10 program atau peminatan keagamaan Madrasah Aliyah. Al-Lugha Al-Arabiyah, An-Nahwu was-Sharf Al-Madrasah Al-Aliyah lil Barnamij Ad-Dini. Untuk bukunya nanti teman-teman bisa mendownload di link deskripsi di bawah. Buku bahasa Arab kelas 10 peminatan keagamaan ada 2, yang mana satu berbahasa Indonesia, yang satu berbahasa Arab. Dan kita akan mempelajari bahasa Arab dengan buku yang menggunakan atau penggunaannya menggunakan bahasa Arab. Baik, kenapa menggunakan pengantar bahasa Arab? Karena menurut pribadi saya itu lebih enak bila kita mempelajari dengan menggunakan bahasa Arab, karena istilah-istilah tentang nahwu dan shorof itu dapat kita ketahui. Kemudian manfaat yang kedua yakni kita akan menambah mufradat baru di setiap pengantar bahasa pada buku ini. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, sebelum kita memasuki pada al-wahdatul ula atau pelajaran yang pertama, patutnya kita mengetahui isi yang ada dalam kitab ini yang sudah ditulis oleh penyusun Minhaju Hadzal Kitab. Jadi di sini kitab ini itu menjelaskan atau berisi tentang kaidah tata bahasa Arab, nahwu dan shorof untuk kelas 10. Kemudian kelas 10 Madrasah Aliyah. Kemudian untuk runtutan kitab ini itu ada 3, yang mana nanti kelas 10 dan kelas 11 kita akan mempelajari materi nahwu dan shorof, sedangkan di kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang balaghah, seperti itu. Untuk fihrisul kitab, Qadimah Minhaju Hadzal Kitab, fihrisul kitab al-wahdatul ula, kita akan mempelajari ad-dars al-awwal, pelajaran yang pertama aqsamul kalimat, pembagian kalimat, dan yang kedua ad-dars as-tsani al-mudzakkar wal muannas. Silakan teman-teman dibaca sendiri tentang kitab ini, daftar isinya. Nanti kita akan mempelajari tentang nahwu shorof dasar. Baik, memasuki pelajaran al-wahdatul ula, bagian yang pertama. Ada 2 pelajaran yang akan kita lalui, yakni ad-darsu al-awwal tentang aqsamul kalimat, pembagian kalimat, ad-darsu as-tsani, pelajaran kedua tentang mudzakkar wal muannas. Bisa dibaca ini tentang al-kafah al-asasiyah, kompetensi dasar. Baik, ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran tata bahasa ini yaitu tentang aqsamul kalimat dan mudzakkar muannas, atau untuk yang pelajaran pertama tentang aqsamul kalimat, ayyatamakkan at-talib minal umur al-atiyah, siswa mampu atau menguasai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, at-tamyiz bainal ism wal fi'il wal harf, yaitu membedakan antara isim, fi'il dan huruf. Kemudian istikhraj ismi wal fi'il wal harf
minal jumlah awil fiqrah, mengeksplorasi isim, fi'il, huruf dari jumlah. Jumlah ini bisa disebut kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kita akan tetap memakai istilah jumlah sebagaimana istilah yang dipakai dalam ilmu nahwu ini. Kemudian awil fiqrah atau paragraf, tatbiqu qaidah al-ism wal fi'il wal harf, mempraktekkan atau mengaplikasikan tata bahasa kaidah-kaidah isim, fi'il dan huruf syafawiyan, baik secara lisan wa tahriyan ataupun tertulis. Al-kharitu adziniyah li amalati tadris, ada peta konsep untuk proses pembelajarannya pada bab ini. Baik, yang pertama yaitu al-qiraah, dilanjutkan dengan isti'ab, as'ilatul isti'ab, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes penguasaan terhadap nas yang telah dibaca. Kemudian yang ketiga yakni al-bahas wal munaqasyah, pembahasan dan juga ruang diskusi. Kemudian ada al-qaidah, kata bahasanya, dan at-tadrib wa tatbiq, latihan serta praktek. Aqsamul kalimat wal muzakkar wal muannas. Baik, al-mufradat al-jadidah, ada kosakata baru, as-sobah al-bakir, al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah, iddat durus, ar-riyadiyat, al-hadiqah, al-birkah, as-sibahah. Sabah al-bakir, pagi-pagi sekali atau pagi-pagi buta. Sobah, pagi, al-bakir ay awalu waqti. Al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah, madrasah aliyah, iddat durus, beberapa pelajaran, ar-riyadiyat, matematika, al-hadiqah, kebun, al-birkah, kolam, as-sibahah, renang. Al-mustalah al-jadidah, untuk istilah-istilah baru kita akan mengenal al-jumlah, atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat, al-kalimat, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata, isim, fi'il, dan huruf. Nasul qiraah, ada teks bacaan. Baik, kita baca kemudian kita terjemahkan. Nabil wal madrasah, Nabil dan sekolah. Dhahaba, pergi. Nabil pergi fi sobah al-bakir, pada waktu pagi sekali, ila madrasah, ke sekolah. Nabil talibun nasyidun, siswa yang rajin. Yadrusu fil madrasah al-aliyah al-islamiyah al-hukumiyah, dia belajar di madrasah aliyah negeri. Yata'alamu Nabil fil madrasah iddat ad-durus, Nabil mempelajari di sekolah beberapa pelajaran, misal antara lain al-lugha al-arabiyah, bahasa Arab, al-lugha al-injiliziyah, bahasa Inggris, al-fiqh, fikih, wariyadiyat, matematika, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Wa huwa yaskunu, dan dia tinggal, ma'a asdiqaihi, bersama teman-temannya, fi ma'ahadin, di asrama atau pondok, haulahu hadiqatun, yang di sekelilingnya ada taman. Fil hadiqah, di taman, asjarul burtuqal, ada beberapa pohon jeruk, wattufah, pohon apel, wazhar, dan ada juga bunga-bunga jamilah yang cantik. Wa khalfahu, dan di belakangnya, birkatun, terdapat kolam, fiha, yang mana di sana anwa'un minal asmak, bermacam-macam ikan. Yuhibbu Nabil al-qiraah, Nabil sangat suka membaca, wasibahah, dan berenang, artinya hobinya Nabil membaca dan berenang. Wa yuridu ayyakuna aliman, dan dia ingin menjadi seseorang yang alim atau yang
berilmu fil ulum al-islamiyah, di atau pada ilmu-ilmu agama Islam. Kita lanjutkan. As'ilatul isti'ab. Awalan, ila aina dhahaba Nabil fi sabah? Kemana Nabil pergi pada pagi hari? Tab'an, arafna, tentu kita sudah tahu. Dhahaba Nabil fi sabah al-bakir ila al-madrasah. Summa thaniyan, madza yadrusu fil madrasah? Apa yang dipelajari Nabil di sekolah? 6. Idad durus, misal al-lughah al-arabiyyah, al-lughah al-injiliziyah, al-riyadiyat wa ghairi dzalik. Tsumma Nabil talib kaslan. Nabil siswa yang malas. Hal tuwafiq, apakah kalian setuju? La uwafiq, saya tidak setuju. Li'anna Nabil talibun nasyitun. Tsumma rabi'an, ma amalu Nabil? Apa cita-cita Nabil? Ayakuna aliman fi ulum al-islamiyah. Tsumma ma hiwayatu Nabil? Apa hobi Nabil? Baik, tadi sudah saya sebutkan di atas, silakan dijawab. Kita lanjutkan. Kita masuk pada materi al-qaidah. Aqsamul kalimat, pembagian-pembagian kalimat. Jadi saya tekankan lagi bahwasanya di sini kita akan memakai istilah-istilah yang berada atau yang disebutkan dalam buku ini, yaitu dalam ilmu nahwu. Lahid al-jumlataini al-atiyataini. Amati dua jumlah di bawah ini. Jumlah pertama, jumlah kedua. Al-jumlah dhahaba Nabil fi sabah. Kalimat dhahaba, na'ul kalimat fi'il. Jadi dhahaba ini masuk pada atau bisa disebut dengan kalimat fi'il. Kenapa? Li'annaha, karena kalimatun tadullu ala amalin hadasa fi zaman al-madi. Karena dhahaba merupakan kalimat yang menunjukkan pada pekerjaan. Jadi bisa dikatakan fi'il ini adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia. Hadasa fi zaman al-madi, yang terjadi pada masa lampau atau yang sudah terjadi. Jadi dhahaba, telah pergi Nabil fi sabah. Seperti itu. Kemudian Nabil ini masuk pada isim, kalimat isim. Kenapa? Li'anha kalimatun yusamma biha syakhsun, yaitu kalimat yang disematkan pada orang atau nama orang. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kalimat isim itu bisa disebut juga dengan kata benda. Kemudian untuk jumlah yang kedua, wa huwa yaskunu fi ma'hadin, dan dia tinggal di pondok atau asrama. Wa harf wawu, wa ini termasuk kalimat huruf. Lianha kalimatun la yadhuru ma'naha illa idza kanat fi tarkibi ma'a ghairiha. Karena dia, wawu ini, merupakan kalimat yang tidak jelas maknanya. Jadi dia maknanya tidak jelas, secara pemahaman tidak memahamkan. Illa idza kanat, kecuali ketika wawu ini fi tarkibi ma'a ghairiha, disusun bersamaan dengan kalimat lain. Jadi ketika sendirian ini tidak bisa memahamkan atau tidak jelas maknanya. Tapi ketika disandarkan atau disusun dengan kalimat lain seperti wahwa, ini maknanya menjadi ada atau tampak. Baik. Kemudian untuk yang kedua yakni fi. Ini juga termasuk kalimat huruf. Kenapa? Karena li'annaha kalimatun la yadhuru ma'naha illa idza kanat fi tarkibi ma'a ghairiha, sama dengan yang di atas. Fi ini tidak bisa
mempunyai makna jika berdiri sendiri, artinya di dalam. Di dalam apa? Ini masih belum jelas maknanya. Tapi ketika disusun dengan kalimat lain, di sini contohnya ma'hadin, maka kalimatnya sudah jelas bahwasanya di dalam pondok atau asrama. Baik, semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Thayyib, nastamir, kita lanjutkan al-bahs. Ini ada pembahasan dari nasul qiraah yang di atas. Idza ta'amalna, ketika kita berangan-angan atau memikirkan al-jumlah al-ula, jumlah yang pertama, wahiyya dhahaba Nabil fi shabah. Wajadna, maka kita akan menemukan bahwasanya tata'allafu, jumlah tersebut tersusun dari beberapa kalimat, yakni dhahaba, Nabil, fi, dan as-shabah. Wa'arafna anna dhahaba, sebagaimana kita ketahui, kita telah tahu bahwasanya dhahaba tadullu ala amalin, menunjukkan atas pekerjaan hadasa fi zaman al-madi, yang telah terjadi di zaman yang lampau. Kemudian wal kalimat allati tadullu ala amalin hadasin fi ay zaman, dan kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan hadatsa yang telah terjadi fi ay zaman, atau yang terjadi di zaman apapun itu, baik zaman madi, mustaqbal, lampau, atau yang akan datang, atau hadir, bahkan tusamma al-fi'lu, maka ditamakan dengan fi'il. Wa amma kalimatun nabil, dan adapun kalimat nabil, fahiya ismun li syakhsin, ialah nama untuk seseorang. Wal kalimat allati yusama biha syakhsun, dan kalimat yang disematkan kepada orang, au syai'un akhar, atau suatu hal yang lain, hiya ismun, itu disebut dengan isim. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti tanpa disertai dengan zaman, atau disebut dengan kata benda. Kemudian al-fi'lu, fi'il itu kalimat yang menunjukkan pada suatu pekerjaan yang terjadi atau disertai dengan zaman, baik itu zaman madi, mustaqbal, atau hadir. Untuk jumlah yang kedua, wa fi jumlah asaniyah wa huwa yaskunu fil ma'had, dan dia tinggal di pondok. Nulah itu kita amati anal wawu, anal wawa wa fi kalim, wa fi dan fi, wawu dan fi, maksudnya dua huruf ini, kalimatani, dua kalimat, la yadhuru, yang tidak jelas makna huma, maknanya. Wahadahuma, masing-masing dari keduanya, ini maknanya tidak jelas. Wa inna ma yadhuru makna huma, akan tetapi maknanya menjadi jelas atau bisa jelas bitarkibihima, dengan menyusun atau mensandarkan keduanya, ma'a ghairihima, pada kalimat yang lain, minal kalimat, ma'a ghairihima minal kalimat, pada kalimat yang lain. Wal kalimat allati, dan kalimat yang jelas maknanya, wal kalimat allati yadhuru ma'naha inda tarkibiha ma'a ghairiha tusamma, maka itu jadi kalimat yang maknanya jelas jika disusun dengan kalimat lain itu disebut dengan huruf. Baik, sebagaimana contoh yang telah kita bahas tadi. Sekarang al-qaidah, al-kalimat salah satu anwa'in, kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Ismun, fi'lun, harfun. Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun au syai'un akhar la yaktarinu bizamani. Jadi kalimat yang disematkan kepada atau yang dipakai nama untuk seseorang atau hal lain, la yaktarinu,
yang tidak disertai dengan zaman. Mislu nabil, al-burtuqal, lira'ah. Al-fi'lu, sedangkan fi'il, kalimatun tadulu ala amalin hadasa fi zaman al-madi. Kalimat yang menunjukkan atas pekerjaan hadasa yang terjadi fi zaman al-madi, di zaman lampau. Awil hadir, atau langsung, al-mustaqbal, atau yang akan datang. Mislu dhahaba, yaskunu, yata'alamu. Dhahaba, telah pergi. Yaskunu, sedang atau akan tinggal, menempati. Yata'alamu, sedang atau akan belajar. Al-harfu huwa ialah kalimatun yadhuru, kalimat yang jelas maknanya ma ghairiha, bersamaan dengan kalimat lain minal kalimat. Mislu ila wa fi, ke dan fi, di dalam. Baik, semoga bisa dipahami. Jika masih kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Baik, al-kalimat ada bagan ini untuk mempermudahkan. Sim, fi'il, harf. Kita contoh Fatimah, nama perempuan. Fatimah. Ahmad, Jakarta, nama kota. Makkah, Portugal, nama buah. Dajajah, nama hewan, ayam. Dhahaba, qara'a, telah pergi. Qara'a, membaca. Yadhabu, pergi. Yaqra'u, sedang membaca. Idhab, pergi. Adhabu, saya pergi. Min, dari, ila, ke, fi, di dalam, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita menuju ke at-tadribat, latihan-latihan. At-tadrib al-awwal, latihan yang pertama, istakhrij minan nas al-ati khamsatan minal asma. Eksplorasi dari teks di bawah ini, khamsatan, 5, minal asma, isim, wa khamsatan minal af'al, dan 5 dari fi'il, wa khamsatan minal huruf, dan 5 dari huruf. Baik, bacaannya. Taqa'u Jumhuriyatu Indonesia fi janub syarqi Asia. Wa min muduniha Jakarta, Surabaya, wa Samarang, wa Manado, wa Lembang, wa Banda Aceh. Taqa'u Jumhuriyatu Indonesia, Republik Indonesia terletak di Asia Tenggara. Wa min muduniha, dan dari beberapa kotanya antara lain Jakarta, Surabaya, Semarang, Manado, Palembang, dan Banda Aceh. Fi Indonesia madarisu, di Indonesia ada sekolah-sekolah atau madrasah, wa ma'ahid, dan banyak pondok, wa jami'at, dan banyak universitas, ya'ti ilaiha at-tulab wa talibat min anha'il bilad, yang didatangi atau yang mereka belajar di sana. Madaris, ma'ahid, jami'at, yaitu murid-murid baik laki-laki dan perempuan, min anha'il bilad, dari penjuru negeri. Yata'allamu al-lughah wal ulum asy'ariyah wa ghariyah, untuk belajar bahasa dan ilmu-ilmu syariat, wa ghariyah, dan lain sebagainya. Baik, tugasnya di sini kita mengidentifikasi, kemudian dieksplorasi mana yang termasuk kalimat isim, fi'il, dan huruf. Baik, taqa'u, terletak. Ini kalimat isim, fi'il, atau huruf, silakan ditulis di sini. Taqa'u, kalimat fi'il. Jumhuriyatu Indonesia, nama Indonesia, termasuk isim. Tulis di sini Indonesia, di sini taqa'u. Taqa'u ini fi'il mudhari', masanya hadir atau sedang terjadi. Madinya itu adalah
waqa'a yaqi'u. Ini waqa'a yaqi'u karena ini muannas. Fi kalimat isim fil huruf, kalimat huruf. Tulis di sini. Ya, seperti itu ya. Silakan di eksplorasi, dicari mana yang termasuk kalimat isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Kemudian tuliskan di tabel di bawah ini. Apabila masih ada kebingungan, silakan tulis di komentar ya. At-tadrib asani, latihan yang kedua. Akmil, sempurnakan al-faragh, titik-titik yang kosong, bikhtiyari fi'lin, dengan memilih fi'il munasibin yang sesuai, mimma bainal qusaini, dari kata yang berada di kurung, kama fin namudaj, sebagaimana pada contoh. An-namudaj nuto al-faragh Khalid min baitihi, Khalid dari rumahnya. Maka di sini dipilih kharaja. Karena fahima artinya faham, nama artinya tidur. Jelas tidak sesuai dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi yang pas kharaja keluar, Khalid min baitihi, Khalid keluar dari rumahnya. Kemudian soal yang pertama, nuto al-faragh Abdullah bit-ta'irah. Kita terjemahkan Abdullah dengan pesawat. Safaro pergi atau bepergian, kataba menulis, nazara melihat. Mana yang sesuai? Yang Safaro Abdullah bit-ta'irah. Safaro Abdullah pergi dengan pesawat. Nahnu al-faragh fil hadiqah. Mana yang cocok? Nakhruju, kita keluar. Najlisu, kita duduk. Naktubu, kita menulis. Enak? Baik, najlisu, nahnu najlisu fil hadiqah. Kita sedang duduk-duduk di taman. Baik, seperti itu ya soalnya. Bisa difahami. Silakan untuk nomor 3 sampai selesai ini dikerjakan sendiri. Mungkin saya bantu untuk terjemahnya. At-tiflu alaban, anak kecil, alaban susu, akala makan, qoma berdiri, syariba minum. Ibrahim risalah surat, yaktubu menulis, yakulu memakan, yal'abu bermain. Anta kamu, Al-Quran Al-Karim, tadhabu pergi, tusafiru bepergian, tahfadhu menghafal, al-muslim sadiqahu yatanawalu, ini bisa makan atau minum, yang sahu menasihati, yashrabu minum. Ana saya, ala sarir di atas kasur, anamu tidur, tahadasu berbincang, udzakiru belajar atau mengulang pelajaran. Baik, selanjutnya silakan dicari terjemahnya sendiri ya. At-tadrib as-salis, latihan yang ketiga, akmil bi khiyarismin munasibin. Sekarang kita memilih dari 3 isim ini untuk mengisi titik-titik yang berada di sebelah kanan. Al-ghurfah, ruangan, wasi'ah, ini pertanyaan wasi'ah, luas. Shaghir, besar, kabir, shaghir kecil, kabir besar, wasi'atun luas. Misalkan ini ketika kita memakai shaghir sesuai makna,
bisa, tapi sesuai kaidah nahwu ini salah karena al-ghurfah ini ada tanda muannas untuk perempuan dan ini ada juga tanda muannas. Sedangkan ini tidak ada muannas, artinya ini adalah untuk kalimat yang mudzakkar. Begitu juga dengan kabirun. Kecuali ketika ada tak marbutohnya ya untuk menandai muannas. Jadi bisa al-ghurfah shaghiratun itu baru betul. Tapi kalau al-ghurfah shaghirun itu salah. Juga begitu juga dengan kabirun. Jadi pilihan yang tepat itu wasi'atun, luas. Baik, seperti itu untuk menyingkat waktu karena ini sudah lebih dari 30 menit. Jadi seperti itu, silakan dicari terlebih dahulu artinya, kemudian dicari dulu ini, kemudian dipilih mana yang lebih tepat. Baik, kita lanjutkan untuk at-tadrib ar-rabi', latihan yang keempat, akmil bi ikhtiyari harfin. Sekarang memilih huruf. Contohnya, jalastu nutoh al-kursi, saya duduk, min dari ala di atas, wadan di pilihan tepat yaitu ala, saya duduk di atas kursi. Nadharu al-walad, anak laki-laki melihat ila ke atau pada, bi dengan ala di atas. Pilihan yang tepat nadharu al-walad ila as-surah. Ada Ismail contoh Bandung. Ya, silakan ini dikerjakan, diterjemahkan terlebih dahulu, kemudian dicari yang sesuai dengan kalimat di sebelah kanan. Nah, alhamdulillah kita untuk ad-dars soal awal pelajaran pertama telah selesai kita bahas. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan melanjutkan nanti pada video yang lain insyaallah pada bab ad-dars as-sani, pelajaran yang kedua, tetap di al-wahdah al-ula, yaitu bagian pertama ad-dars as-sani tentang mudzakkar wal muannas. Saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala husni idhamikum wa afamikum idza wajadat minni al-akhati wal manakis wa la tansaw isyrakan fi hadhihi al-qanah. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Tasharaftu. Alhamdulillah.